itu adalah seorang muslim yang sholat menghadap kiblat. Makanya dikatakan ahlul kiblah. Dikatakan ahlul kiblah. Iya. Karena Nabi SAW telah menjelaskan, memberikan hak untuk ahlul kiblat. Kata beliau di dalam haditsnya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, man shalla salatana ya wastaqbala kiblatana. Jadi kata beliau, ini hadits Anas bin Malik ya, diriwayat Al-Bukhari. Kata beliau, man shalla salatana, siapa yang salat kami, wastaqbala kiblatana, dan menghadap ke kiblat kami, wa akala dabihatana, dan dia memakan dari sembelihan kami. Fadzakal muslimu alladzi lahu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulih. Maka dia adalah seorang muslim yang memiliki hak dari jaminan Allah dan Rasulnya. Ya, fala tukhfirullaha fi dhimmatihi. Maka jangan kalian meremehkan Allah pada dhimmahnya. Ini seorang muslim ini, kalau dia sholat dengan sholat kita umat Islam, dia sholat menghadap kiblat, dia makan dari sembelihannya umat Islam, itu muslim, punya perlindungan dari Allah dan Rasulnya. Haram darahnya, hartanya, kehormatannya. Jelas ya? Maka itu makna dari ucapan penulis. Kalau dia meninggal, ahlul kiblat ini, di antara haknya adalah disolati. Itu di antara hak-haknya. Maka ini pembahasan yang kedua, hak-hak ahlul kiblat. Dia punya dhimmah, punya hak sebagai seorang muslim, terhormat darahnya, hartanya, kehormatannya. Iya. Kalau dia meninggal, disolati, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, dia punya hak di Baitul Mal pada hal yang merupakan kemaslahatan umum, dibagi untuk rakyat. Dia juga punya hak di situ. Nah, itu diantara hak-hak ahlul kiblat. Kemudian yang ketiga, mensolati ahlul kiblat. Mensolatinya adalah sunnah. Ini bahasa sunnah saya akan terangkan ya. Jadi kalau dia meninggal sebagai seorang muslim, disolati. Disolati. Dan ini dibahas oleh penulis di sini. Ini bantahan terhadap orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Sebab orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah ini, mereka menganggap kalau ada pelaku dosa besar, itu tidak disolati. Kalau orang Khawarij mengatakan hukumnya kafir di dunia, masuk neraka di akhirat. Kalau orang Mu'tazilah mengatakan di dunia bukan kafir, bukan muslim, tapi di akhirat dia kekal di dalam neraka. Ya, arahnya sama dua orang ini, dua kelompok ini. Ya, maka penulis menjelaskan bahwa seorang muslim sepanjang dia dari ahlul kiblat, kalau dia meninggal maka disolati. Dan itu sunnah. Sunnah itu artinya apa? Dia bagian dari agama. Bagian dari agama. Bagian dari Islam. Bagian dari kemurnian Islam. Bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Karena sunnah itu punya dua makna ya. Kita sudah singgung di awal bahwa makna yang pertama, sunnah itu bermakna Islam itu sendiri. Bermakna Islam itu sendiri, prinsip-prinsip pokok yang dipegang, sunnah. Dan makna yang kedua, sunnah dengan makna khusus. Makna khusus ya tergantung di mana penggunanya. Kalau di ahli hadits sunnah ada maknanya, di ahli fikih sunnah ada maknanya, di usul fikih sunnah ada maknanya. Itu penggunaan-penggunaan khusus namanya. Tapi sunnah di sini dengan makna umum. Sunnah artinya prinsip agama, bagian dari agama, bukan bid'ah. Lawan daripada apa? Lawan daripada bid'ah. Baik. Selesai di pembahasan ini dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan nanti setelah salat maghrib insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.